Assalamualaikum Ustadz, ini saya ingin bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sejarahnya nama Nabi Muhammad itu. Ada yang mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad itu ada yang menjuluki Ahmad atau Muhammad. Tolong penjelasannya bagaimana Ustadz, sejarahnya Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada banyak, orangnya satu tetapi namanya ini bermacam-macam, bahkan ada sampai 5 nama. Nah, ini semua bisa kita temui misalnya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu ada di dalam surat As-Saff, ya, As-Saff ayat 6. Ini ada informasi dari Nabi Isa alaihissalam bahwa akan ada seorang nabi utusan Allah yang bernama Ahmad. Ya, bunyi redaksi teks ayat ini adalah wa mubasysyiram bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Dan aku Nabi Isa memberikan informasi, memberikan berita gembira bahwasanya nanti akan ada rasul setelahku, ya'ti mim ba'di, yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Nah, jelas dari sini bahwa nama pertama di dalam surat As-Saff tadi itu adalah Ahmad. Nah, kira-kira Ahmad ini apakah betul juga sama dengan Nabi Muhammad? Nah, ini perlu kita perjelas berdasarkan hadis, ya, hadis Nabi, penjelasan Rasulullah misalnya dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Ini riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, innali khomsata asma. Saya ini mempunyai 5 nama. Jadi orangnya satu tetapi namanya 5. Ana Ahmad. Nah, ini ya. Jadi jelas Rasulullah sendiri menyatakan bahwasanya namaku adalah Ahmad. Ya, Ahmad ini artinya orang yang paling terpuji. Orang yang paling dipuji oleh banyak orang, ya, sehingga namanya Ahmad, paling terpuji. Wa ana Muhammad. Nah, ini ya. Jadi di dalam redaksi hadis ini wa ana Muhammad. Nah, aku adalah Muhammad. Apa arti dari Muhammad? Kalau kita cek misalnya di dalam tasrif atau asal kata, ini dari kata hamida. Hamida ini memuji, ya, memuji satu kali itu hamida. Kalau orang yang dipuji satu kali itu namanya Mahmud. Nah, tapi kalau kita kasih tasdid hamada, itu artinya sering atau terus menerus memuji. Hamada yuhammidu, tahmid. Jadi tahmid itu lantunan, pujian-pujian yang terus menerus. Nah, orang yang sering dipuji namanya Muhammad. Nah, jadi isim maf'ulnya. Kenapa sering dipuji? Karena memang Rasulullah ini termasuk sering disebut setiap saat, setiap waktu, terutama misalnya di dalam lafadz adzan. Nah, dalam lafadz adzan ini kan ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qomat juga ada. Setiap saat kita selesai berwudu juga ada. Di dalam sholat juga kita ada nama Muhammad, salawat, ya, salawat kepada Rasulullah ini. Nah, sementara dunia ini diitari atau dikelilingi oleh suara-suara adzan. Suara adzan ini kan di sini misalnya jam sekian, nanti di Jakarta jam sekian, berapa jam lagi. Waktu-waktu berbeda terus sampai terus menerus selalu ada disebut nama Nabi Muhammad di dalam suara adzan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah ini wa ana al-mahi. Mahi ini dari kata mahayamhu yang artinya menghapus kemusyrikan, menghapus kezaliman, menghapus perbudakan di masa lalu, menghapus kesewenang-wenangan. Nah, ini dijuluki al-mahi, ya.
kemudian juga memberikan kesempatan untuk bertaubat, menghapus dari dosa-dosa maksiat. Yamhullahu bi al khotoya. Jadi aku mengajak orang untuk bertaubat, nah, supaya nanti kembali ke jalan yang benar, nah, sehingga dijuluki al-mahyi. Misalnya kalau kita lihat dalam beberapa kitab hadis dan juga sejarah, ada sejarah namanya akikoh. Nah, akikoh ini dari kata aqa ya'uqu aqiqatan, yang artinya menyembelih hewan baik unta atau kambing pada saat bayi baru dilahirkan. Nah, ada tradisi akikoh ini sebenarnya tradisi jahiliyah yang sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW sebelum beliau diutus. Nah, tapi daging hasil dari penyembelian hewan akikoh tadi itu diperuntukkan untuk sesajen kepada berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan 360 sekian berhala yang ada di Ka'bah. Nah, inilah yang sering disebut dengan ansop. Ansop ini memberikan sembelian kepada berhala atau patung. Dan ansop ini adalah najis, ridsun min amali syaiton, termasuk najis perbuatan setan. Lalu mereka kebiasaan orang jahiliyah ini, darah dari binatang yang disembelihkan tadi itu dilumurkan ke kepala bayi tadi, dilumuri begini. Nah, sehingga dianggap itu satu ibadah, satu nilai kesyukuran karena mempunyai seorang anak. Nah, pada saat Rasulullah diutus, akikoh ini masih dipertahankan. Artinya ya sudahlah, tidak apa-apa penyembelihan, tetapi dihapus, kemusyrikannya ini dihapus, lalu diganti dengan sesuatu yang baik. Ya, diantaranya misalnya dagingnya ini jangan diberikan kepada berhala-berhala patung-patung, tetapi ngundang banyak orang, lalu dimasak matang, lalu diundang, ya, suruh mereka makan, atau bisa kita serahkan, berikan, kita sodakokan, kita hadiahkan kepada orang lain. Nah, jadi niat sodako atau niat hadiah. Adapun kepala bayi karena darah yang dilumurkan itu najis, maka oleh Rasulullah diganti dengan apa? Diganti dengan cukur rambut, ya, al-halqu. Maka kalau biasa kita akikah itu kan biasa dicukur rambutnya bayi, lalu ditimbang kira-kira berapa gram berat dari rambut tadi, lalu disodakohkan sebesar emas. Misalnya 3 gram emas, 1 gram itu 1 juta, berarti sodako 3 juta. Nanti jadi upaya-upaya menghapus seperti itu menjadi julukan dari Rasulullah, kan disebut al-mahyi. Kemudian yang keempat itu adalah al-hasyir. Al-hasyir itu artinya orang yang pertama kali dibangkitkan. Jadi meskipun Rasulullah ini nabi terakhir dan kita juga umat terakhir, tetapi Rasulullah nabi yang paling mulia, sehingga pertama kali yang dibangkitkan nanti di hari kiamat itu adalah awaluman yuhsyaru minan nas, ya, dari manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah al-aqib. Al-aqib itu artinya nabi terakhir, nabi pamungkas, nabi penghabisan. Alladzi laisa ba'di nabiyun, yang setelahku itu tidak ada nabi. Nah, ini jelas bahwa beliau ini penutup. Maka nabi-nabi yang datang setelah Rasulullah ini nabi-nabi palsu, misalnya Musailama al-Kadzab, lalu ada misalnya di Indonesia Musaddiq, ada Lia Eden ngaku-ngaku sebagai nabi, ada lagi Nabi Suparmin di Karanganyar ini tahun 2012. Ini merupakan nabi-nabi palsu. Termasuk Mirza Ghulam Ahmad yang menjadi aliran Ahmadiyah, ya, Ahmadiyah Qadian, dianggap sebagai nabi, ini juga merupakan nabi palsu, dan ini aliran sesat, ya, aliran Ahmadiyah Qadian ini. Nah, karena beliau ini nabi terakhir lalu dilahirkan di Mekah, maka meskipun kita ini bukan di Mekah tetapi kita jauh di pelosok, ya, Indonesia ini, maka kita juga mengikuti Rasulullah dalam beliau membawa syariatnya, kita ikuti, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya kita ini, ya, Rasulullah diutus tidak lain adalah untuk memberikan rahmat, bukan hanya kepada orang Arab tetapi seluruhnya
orang Indonesia, orang Eropa, Amerika dan sebagainya. Sehingga umat Islam ini bukan hanya terkonsentrasi di Arab saja, tetapi di seluruh penjuru tanah air, ya, rahmatan lil alamin. Nah ini ya, sehingga meskipun Rasulullah lahir di Mekah, tetapi seluruh dunia ini karena sudah tidak ada nabi yang lain, maka ini kita harus mengikuti syariat Rasulullah SAW, karena ini nanti sampai hari kiamat tidak ada nabi yang lain. Demikian ya, 5 dari nama Rasulullah itu Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan Al-Aqib. Ini yang harus kita ketahui. Orangnya satu, tetapi gelarnya ini banyak ya. Selain Al-Amin ya, kalau Al-Amin kan sudah gelar dari kecil ya, Al-Amin yang dapat dipercaya. Tetapi ini 5 nama yang memang selalu direkatkan ya kepada Rasulullah. Dan yang paling sering disebutkan 2 itu, Ahmad dan Muhammad itu. Ya, demikian penjelasan saya barangkali ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.